Buat file baru dengan nama fungsi output. Fungsi output kita buat dulu perintah membuat fungsi, yaitu perintahnya static, kemudian diikuti oleh nama tipe data yang digunakan untuk tipe output atau tipe data yang dikembalikan. Data-data yang hasil proses dari fungsi ini akan dikembalikan. Maka tipe datanya kita tulis di sini. Misalkan integer. Jadi static int berarti fungsi dengan output atau nilai kembalian berupa tipe datanya integer. Kalau tidak ada nilai kembalian, maka kita tulis void. Seperti ini berarti fungsi tersebut adalah fungsi yang jenis pertama, jenis yang tidak ada nilai kembalian atau nilai return atau outputnya tidak ada. Nah, jenis yang ketiga ini adalah jenis yang ada outputnya, maka kita tulis int, yaitu fungsi dengan nilai kembalian berupa integer. Selanjutnya nama fungsi yaitu jumlah. Jadi static int jumlah. Kemudian parameter. Kalau parameter inputnya ada, maka ditulis di dalam tanda kurung ini. Kalau tidak ada, maka tanda kurungnya berupa tanda kurung kosong. Nah, kita coba dulu fungsi dengan nilai kembalian, tapi parameter inputnya kosong, tidak ada, jadi tanda kurung 2 kali seperti itu. Nah, isi fungsinya, misalkan kita buat sebuah variabel namanya intx, diisi dengan nilai 10. Kemudian intY kita isi dengan 20. Kita jumlahkan, yaitu Z. Z adalah jumlah dari X ditambah Y. INTZ sama dengan X plus Y, di mana X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 20. Nah, kita mau mengembalikan nilai Z hasil dari penjumlahan X tambah Y itu. Bagaimana cara mengembalikan nilai Z atau Z ini sebagai output? Maka kita tinggal kasih perintah return. Return Z. Jadi, ada variabel X sama dengan 10, Y sama dengan 20, dan variabel Z sama dengan X plus Y. Di mana Z dikembalikan nilainya, return Z. Maka Z ini berupa nilai output, berupa nilai return. Nah, Z itu adalah tipenya integer, maka yang harus kita tulis sebelum di atas di sini adalah integer. Return Z. Bagaimana cara memanggil dari fungsi jumlah tipe fungsi ketiga ini? Coba kita panggil di dalam program utama. Public static void main string. Dalam program utama kita panggil. Cara memanggil fungsi jenis ketiga ini,
kita harus menyiapkan sebuah variabel int hasil sama dengan kita mau memanggil fungsi jumlah. Kemudian diikuti oleh tanda kurung karena fungsi yang kita bikin di atas jumlah dengan tanda kurung, buka kurung tutup, artinya parameter inputnya tidak ada. Maka cara memanggilnya seperti ini, int hasil sama dengan jumlah. Bagaimana kalau kita mau menampilkan nilai dari hasil? Maka kita coba sistem mau menampilkan nilai dari hasil. Nah, ini cara memanggil fungsi int hasil sama dengan jumlah. Jadi memanggil jumlah yang di atas ini. Setelah melakukan jumlah, x tambah y disimpan di z, z-nya return. Return itu dikembalikan. Sehingga int hasil akan bernilai z. Nah, kalau kita run programnya, maka hasil sama dengan hasil jumlah sama dengan 30. Dari mana 30? Lihat lagi. Jumlah memanggil jumlah dikerjakan x tambah y sama dengan z. Z-nya dikembalikan karena nilainya 30 dikembalikan ke hasil. Hasil ditampilkan, hasil jumlah sama dengan hasil. Itu kira-kira penjelasan dari fungsi ketiga, yaitu fungsi output. Nah, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.